Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dendi Guntur Apriandi dengan NIM 1207060014 dari kelas Agroteknologi 3A. Di sini saya akan membuat video dengan judul Pengendalian Hama secara Kultur Teknis pada mata kuliah Praktikum Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman. Nah, teman-teman, pengendalian hama secara kultur teknis. Pasti teman-teman menanyakan, apa sih pengendalian hama secara kultur teknis ini? Jadi, pengendalian secara kultur teknis merupakan pengendalian OPT dengan cara mengelola lingkungan sedemikian rupa sehingga ekosistem tidak disukai oleh hama. Nah, sasaran dari pengendalian secara kultur teknis ini diantaranya yang pertama, mengurangi kesesuaian ekosistem. Yang kedua, mengganggu kontinuitas keperluan hidup. Yang ketiga, mengalihkan OPT dari tanaman. Dan yang keempat, mengurangi dampak kerusakan. Beberapa pengendalian secara kultur teknis diantaranya, yang pertama, tanam secara serempak. Maksud dari tanam secara serempak merupakan penanaman di areal yang cukup luas secara bersamaan, minimal oleh satu hamparan dengan golongan air yang sama. Yang kedua, ada tumpang sari. Nah, tumpang sari merupakan penanaman dua jenis tanaman di lahan yang sama dalam satu barisan yang sama. Contohnya, tanaman padi dan jagung. Yang ketiga, rotasi tanaman. Nah, rotasi tanaman di sini adalah pergiliran tanaman di lahan yang sama. Contohnya, setelah menanam padi, bisa diganti dengan tanaman palawija. Dan yang keempat, tanaman perangkap atau refugia. Tanaman perangkap ialah salah satu jenis tanaman untuk menarik hama, atau bahkan membuat hama menjauh dari tanaman. Nah, pasti pengendalian secara kultur teknis ini memiliki kelebihan, yang diantaranya, yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian. Yang kedua, tidak memerlukan pengeluaran biaya tambahan. Yang ketiga, tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan pada lingkungan. Dan yang keempat, dapat dengan mudah dilakukan oleh petani. Nah, pasti ada kekurangan juga dong. Nah, kekurangannya itu diantaranya, yang pertama, hasilnya tidak dapat diperhitungkan secara pasti. Yang kedua, kurang efektif. Kenapa? Karena teknik ini harus dipadukan dengan cara pengendalian lain. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.